never slow up, no I don't take shit, I got no. Timnas Indonesia kemungkinan besar bakal kembali kedatangan sejumlah pemain naturalisasi yang memiliki keturunan, hal ini untuk persiapan event mendatang pada 2023 hingga 2024. Prestasi Timnas Indonesia sedang banyak dibicarakan karena keberhasilan Timnas U23 meraih medali emas SEA Games 2023 dan Timnas Senior berhasil lolos kualifikasi Piala Asia 2023. Nama Ilyas Al-Hafd paling santer dibicarakan beberapa waktu belakangan ini lantaran dikabarkan bakal dinaturalisasi oleh PSSI. Salah satu anggota Komite Eksekutif atau Exco PSSI, Arya Sinulinga memberikan isyarat bahwa beberapa pemain keturunan lagi diproses. Pemain naturalisasi ini diprediksi menambah skuad Timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong. Hal itu terungkap lewat Instagram pribadi Arya Sinulinga saat membalas komentar dari netizen. Beberapa lagi diproses, ucap Arya saat ditanyai oleh netizen. Meski hingga saat ini belum ada bocoran mengenai sosok pemain yang akan segera dinaturalisasi PSSI. Namun ada nama yang mencuat dan diprediksi akan membela skuad Garuda Muda. Mereka adalah Jay Itzes dan Ilyas Al-Hafd. Jay Itzes merupakan pemain keturunan Indonesia Belanda yang baru saja direkrut oleh tim kasta kedua Liga Italia, Venezia. Sementara Ilyas Al-Hafd adalah pemain keturunan lainnya yang punya paspor Belanda. Pemain berusia 26 tahun ini memulai karirnya di Sparta Rotterdam dan menjadi juara Liga 2 Belanda untuk musim 2015-2016. Ilyas Al-Hafd tampil dalam 12 pertandingan di Eredivisie. Selain itu ia juga memainkan 15 pertandingan untuk Belanda U18 dan U20. Al-Hafd kini menandatangani kontrak dengan FC Nowahi Revan. Kedua pemain ini pernah mengungkapkan kesediaan mereka untuk dinaturalisasi. Kemudian ada juga nama Mees Hilgers. Sekedar diketahui, ibunda dari Mees Hilgers yakni Linda Tombeng terciduk tengah berada di Pulau Dewata, Bali. Hal itu disampaikan akun TikTok 168 Timnas yang memposting momen ibunda Mees Hilgers yang berada di Pulau Dewata. Dalam laporannya keberadaan Linda Tombeng di Bali itu disebut ingin menyerahkan berkas naturalisasi sang anak ke Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Dalam waktu dekat, Timnas Indonesia akan dihadapkan dengan pertandingan kontra Brunei Darussalam, sehingga Indonesia akan memerlukan banyak amunisi untuk skuad asuhan Shin Tae-yong. Dalam pertandingan ini Indonesia diwajibkan menang, dan jika Indonesia berhasil menang, lawan-lawan tangguh akan menunggu di kualifikasi Piala Dunia. Kemudian jika lolos, Indonesia akan tergabung di grup F bersama Vietnam, Irak dan Filipina. Belum lagi Timnas Indonesia akan berlaga di Piala Asia 2023 pada awal tahun mendatang. Diketahui anak asuh Shin Tae-yong tergabung di grup D bersama Vietnam, Irak dan Jepang sang langganan Piala Dunia. Timnas Indonesia U23 hanya mampu meraih kemenangan tipis 1-0 saat menghadapi Timnas Timor Leste U23, Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat. Kemenangan itu menjadi titik balik bagi Garuda Muda yang kalah 1-2 dari Malaysia pada laga pembuka. Pertandingan sendiri berjalan dengan sengit. Ramadan Sananta menjadi satu-satunya pencetak gol bagi Timnas Indonesia U23 pada pertandingan ini. Pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong merasa kedua tim telah berjuang dengan keras. Namun, ia memberikan kredit tersendiri kepada permainan Timor Leste. Shin Tae-yong merasa skuad muda Timor Leste sudah bermain dengan sangat gigih di sepanjang laga. Mereka bahkan mampu beberapa kali mengancam gawang Hernando Ari Sutaryadi. Kedua tim telah berjuang keras, apresiasi yang besar kepada permainan Timor Leste. Saya juga cukup senang dengan permainan pemain kami, ujarnya selepas laga. Shin Tae-yong kemudian berbicara mengenai kondisi Timnas Indonesia U23. Ia merasa Garuda Muda datang ke Thailand dengan banyak kesulitan. Skuad Timnas Indonesia U23 tak bisa diperkuat para pemain terbaik. Hal itu yang membuat penampilan Garuda Muda bisa naik dan turun di sepanjang laga. Di setiap pertandingan performa kami bisa saja berkembang atau performa kami juga bisa turun, karena keterbatasan dan kesulitan yang kami alami, keluh Shin Tae-yong.
Timnas Indonesia U23 saat ini duduk di posisi kedua klasemen sementara grup B Piala AFF U23 2023 dengan koleksi 3 poin. Koleksi poin Garuda Muda sama persis dengan Timnas Malaysia U23 di puncak klasemen grup B, namun skuad Garuda Muda kalah head-to-head dari Harimau Muda. Timnas Indonesia U23 masih bisa lolos ke semifinal dengan status runner-up terbaik. Sebab, untuk lolos dari posisi juara grup akan sangat sulit. Namun, kelolosan Timnas Indonesia U23 akan sangat tergantung hasil pertandingan di grup A dan grup C. Tim nasional, Timnas Indonesia U23 menang 1-0 atas Timor Leste di laga lanjutan grup B Piala AFF U23 2023 pada Minggu, 20 Agustus 2023, malam waktu Indonesia Barat bermain di Rayong Praven Stadium, Thailand. Skuad berjuluk Garuda Muda menang 1-0 berkat gol dari Ramadan Sananta di akhir babak pertama. Berkat kemenangan 1-0 itu, Timnas Indonesia U23 kini naik ke peringkat kedua grup B dengan 3 poin. Dari klasemen mini runner-up terbaik, skuad Garuda Muda pun bertengger di peringkat teratas. Timnas Indonesia U23 sudah memainkan semua laga. Itu berarti pasukan Shin Tae-yong butuh keajaiban semua tim-tim peringkat kedua di grup A dan cetak memiliki 3 poin dan selisih gol yang lebih baik dari Timnas Indonesia U23. Kemenangan menjadi target utama Timnas Indonesia U23 saat melawan Timor Leste U23. Untuk bisa menang, Shin Tae-yong mencoba mengubah formasi dengan memainkan 4 pemain berbeda di starting line-up saat melawan Malaysia. Keempat pemain itu adalah Alveandra Dewangga, Rifki Dwi Septiawan, Kelly Schroyer, dan Abdul Rahman. Awalnya, Timnas Indonesia U23 mampu beberapa kali mengancam gawang Timor Leste U23. Akan tetapi, tak lama Timor Leste U23 dapat memberikan perlawanan. Beberapa kali Timor Leste U23 mendapatkan peluang emas, namun kesempatan itu masih mampu diantisipasi oleh pertahanan Timnas Indonesia U23. Sementara Timnas Indonesia U23 beberapa kali membuang peluang. Seperti halnya yang dimiliki Ramadan Sananta di pertengahan babak pertama. Namun, Ramadan Sananta akhirnya bisa mencetak gol di menit-menit injury time lewat sundulan hasil dari umpan David Beckham. Memasuki babak kedua, permainan Timnas Indonesia U23 jauh lebih baik. Sejumlah pemain yang baru dimasukkan di babak kedua dapat memberikan perbedaan. Sebut saja seperti Esa Sahrul yang beberapa kali mendapatkan peluang dan bahkan ia juga ikut memberikan Ramadan Sananta kesempatan untuk mencetak gol. Namun, buruknya penyelesaian akhir membuat Timnas Indonesia U23 gagal menambahkan keunggulan. Permainan Timnas Indonesia U23 terlihat semakin mendominasi di akhir babak kedua. Tampaknya hal tersebut terjadi karena para pemain Timor Leste U23 mulai terlihat kelelahan. Karena sudah kehilangan stamina, pertahanan Timor Leste U23 begitu rapuh. Ramadan Sananta pun beberapa kali sendirian di depan gawang.